nanti ada error. Tapi kalau errornya itu sedikit itu tidak masalah, ya. Jangan sampai kalau misalnya ANSYS-nya punya hasil, kemudian Anda secara hitungan manual itu Anda errornya berbeda, ya. Kalau misalnya Anda bebani ke bawah, tentunya defleksinya juga ke bawah, ya. Sedangkan di ANSYS Anda punya demikian, tapi Anda salah meletakkan titik gayanya, berarti nanti defleksinya akan berbeda, ya. Defleksinya akan berbeda. Kemudian kalau misalnya berbeda, tentunya hasilnya akan berbeda dengan hasil manual. Nah itu jangan sampai begitu, ya, disesuaikan dengan yang hitungan manual. Nah ini untuk validasi yang sederhana. Jadi setelah oke, baru Anda lanjutkan pekerjaan, ya. Saat nanti tugas akhir itu harus dilakukan kayak gitu, ya, untuk validasi bahwa, ya, bahwa simulasi Anda itu betul bagaimana. Ya, ini cerita untuk tugas akhir ya, berarti ya. Mungkin semuanya sudah mengambil ya, sedang atau akan, ya. Baik yang simulasi dan eksperimen, bahwa hasil yang Anda kerjakan, ya, itu harus valid. Ya, valid itu dalam artian sesuai. Ya, sesuai dengan logika fenomena fisiknya. Kalau dibebani ke bawah ya berarti dia defleksinya ke bawah. Ya, fenomena fisiknya defleksi ke bawah ya dia defleksinya ke bawah. Ya, validasinya apa? Ya kita hitung. Ya, kita hitung dengan hitungan yang sederhana. Anda sudah 7 semester, ya, 7 semester belajar di teknik mesin, tentunya bisalah mencari-cari itu. Ya, sekarang juga banyak software-software, ya, bagaimana caranya, ya, caranya mencari itu tadi, ya, dengan hitungan sederhana itu dapat hasilnya. Kemudian kalau misalnya Anda lakukan simulasi, Anda validasi dengan hitungan yang sederhana tadi. Kalau sudah valid simulasinya, modelnya, ya bisa dilanjutkan. Yang untuk eksperimen juga demikian, ya. Yang eksperimen juga demikian. Anda mengukur sesuatu, ya, mengukur getarannya, ya, mengukur getarannya, dapat hasilnya, ya, hasilnya apakah sebesar itu, ya, apakah senilai itu, ya Anda validasi dengan hitungan Anda yang sederhana. Tidak usah Anda sampai ke membangun lagi model dengan ANSYS. Silakan kalau mau membangun, ya, tapi dengan hitungan sederhana, defleksi berapa, gaya berapa, dengan dimensi berapa, defleksinya berapa. Kalau misalnya pengukurannya itu ya sesuai, ya, sesuai itu masih masuk, ya, masih masuk. Ya, jadi penelitian Anda itu nanti harus ada validasinya. Apakah ini judulnya harus validasi? Tidak perlu judulnya harus mencantumkan validasi, tapi Anda harus yakin apa yang Anda lakukan itu benar. Ya, benar dalam artian nanti didukung dengan rumus-rumus, ya. Jangan hanya cerita saja. Kalau ada dosen pengujinya sudah Anda validasi, sudah gimana? Tidak tahu, ya. Anda tunjukkan, ya, Anda tunjukkan hasil yang perhitungan, ya. Sudah saya validasi bebannya sekian. Kalau dimensi dari materialnya kan sudah ada, ya.
bahan ujinya sudah ada, gayanya ada, ya, parameter ujinya sudah ada semua, tinggal hasilnya berapa itu yang nanti divalidasi dengan untuk validasi penelitiannya, tuh ya. Ya, baik. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya, sekilas Ibu tadi kok bahas itu sekalian ya. Ada pertanyaan? Jadi untuk GSM ini terakhir adalah di terakhir di struktur BIM, ya, struktur BIM. Nanti seperti yang sudah Ibu jelaskan di video kemarin. Baik, nanti minggu depan kita UAS. Kita UAS, materinya itu adalah longitudinal, kemudian truss dan BIM, ya. Longitudinal getaran, analisa getaran, arah longitudinal, kemudian untuk strukturnya truss dan BIM. Ya, ada 3 materi itu, ya, silakan dipelajari. Ya, baik. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan tentang materi? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu ini mau menjelaskan energi harvesting. Ya, mungkin kemarin ada yang menanyakan energi harvesting itu bagaimana prinsipnya, ya. Nanti Ibu jelaskan sekilas, ya. Kemarin ada beberapa yang minta Ibu untuk menjelaskan pendulum. Tapi sayang Ibu nggak punya ini slide-nya, ya. Tapi Ibu pernah meneliti tentang pendulum itu. Ibu cari dulu ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Mungkin ada pertanyaan mungkin? Permisi Bu Wiwi, izin bertanya. Untuk sistem BIM, apakah cara mencari nilai lambdanya itu sama seperti sistem truss, Bu? Cara mencari lambda sama. Ya, setelah Anda buat DOF aktifnya, ya, DOF yang tidak aktif kan langsung dicoret, ya, langsung dicoret. Kemudian DOF aktifnya itu nanti jadi berapa kolom baris, ya, di matriknya, misalnya 3, ya nanti Anda membuat determinan, ya, membuat determinan baru lambda, ya. Semuanya sama, ya, semuanya sama untuk mencari
lambdanya, ya. Mencari lambdanya sama, ya. Hanya kalau yang BIM itu ada analisa simetri dan antisimetrinya. Ya, simetri dan antisimetri. Jadi harus Anda perkirakan dulu, ya. Kalau simetri itu antara kiri dan kanan, ya, itu sama, ya. Kemudian kalau antisimetri berarti berkebalikan, ya. Nanti di simetri akan mendapatkan omega, ya. Di antisimetri akan mendapatkan omega 1 dan omega 3. Tapi kalau di simetri, ya, di simetri berarti nanti Anda akan dapatkan omega 2 dan omega 4. Omega, salah ding. Kalau simetri, ya, nanti Anda akan dapatkan omega 1 dan omega 2, omega 3. Kalau antisimetri, nanti Anda akan dapatkan omega 2 dan omega 4. Ya. Ya, kalau misalnya tumpuannya ya, ini kita analisa untuk BIM-nya. Kalau dia simetri itu demikian. Ya. Kemudian ini jadi demikian. Ini simetri. Nanti ini Anda akan dapatkan omega 1 yang merah, yang hijau Anda omega 3. Kemudian kalau antisimetri demikian. Oh, yang ini, iya ya, yang hijau bukan itu sih. Yang hijau itu gitu. Yang hijau itu adalah ini adalah omega 3. Kemudian yang biru itu dapat omega 2. Ya. Yang ini merah itu nanti Anda akan dapatkan omega 1. Kemudian yang oranye, ya, ini nanti Anda akan dapatkan omega 4. Ya. Cirinya apa? Ya, kalau yang merah itu nanti ada gunungnya 1. Ya, ini nanti akan dapat omega 1. Yang biru, gunung dan lembahnya itu 2. Ya, ini gunung 1, lembah 1. Ini berarti ada 2. Ya. Kemudian yang biru ini ada 1, 2, 3. Ya. Ini berarti omega 3. Yang 4 itu kalau ada gunung sama lembah jumlahnya 4. Ya, kalau misalnya dia cepet demikian, ya, berarti nanti
yang jepit itu berarti defleksinya gini. Nah, karena di sini jepit, maka dia tidak ada simetri dan antisimetri. Bagaimana kita membuat antisimetri dan simetrinya? Tidak ada. Ya, sehingga ini DOF tidak aktif. Ya, yang aktif hanya di sini. Ya, DOF 1, node 1, node 2. Ya, di sini theta sama dengan 0, V-nya juga sama dengan 0. Yang di V2 itu sama dengan 0, tapi theta-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini nanti Anda bisa mencari theta. Ya, kalau demikian, terus kita bisa mencari defleksinya bagaimana? Defleksi maksimum. Ya, Anda buat interpolasi. Ya, Anda cari interpolasi dari titik ini, anggap ya tetap aja harus ada asumsi bahwa ini adalah linier bentuknya. Berarti di sini nanti ada defleksi Y. Ada theta, kemudian ada X, berarti Y-nya ketemu. Ya, kalau di sini Anda tidak akan menemui theta. Ya, kalau di node 1 Anda tidak menemui theta di situ. Ya. Sehingga yang bisa untuk mencari defleksi itu adalah di node 2. Ya, yang ada theta-nya. Ya, kalau ini kan karena kita memang kita masukkan satu elemen ya, kecuali kalau Anda membuatnya beberapa elemen, ya nanti ya tergantung asumsi, ya tergantung asumsi bahwa di sini ada defleksi dan ada theta. Ya, ada tetanya. Ini juga gitu, ada defleksi dan ada theta. Ya, semuanya itu tergantung dari asumsi Anda. Ya, keputusannya ada di Anda. Jadi kalau misalnya Anda nanti membuat dalam ANSYS, ya, ini pun juga tergantung dari Anda. Kapan ini jadi 10 elemen? Kapan jadi 100 elemen, kapan jadi 1000 elemen. Ya, itu tergantung dari Anda. Anda inginkan yang bagaimana? Ya, Anda inginkan yang bagaimana? Kalau yang presisi berarti nanti dengan 1000 elemen Anda lebih akurat. Ya, mendapatkan titik maksimum ini lebih akurat dibandingkan kalau hanya 10 elemen. Ya, tapi 1000 elemen tentunya ya prosesnya itu lebih lama dari yang 10 atau 100 elemen. Ya. Ya, bahwa keputusan itu ya diambil karena Anda sudah punya bayangan. Hipotesanya bagaimana? Ya, bahwa Anda melakukan pekerjaan itu harus ada hipotesanya terlebih dahulu. Jangan coba-coba, ini tak coba ini tak coba ini. Tapi harus ada hipotesanya. Kalau saya bebani, berarti dia nanti akan defleksi ke bawah. Defleksi ke bawah, nanti yang jepit, dia pasti tidak ada theta dan tidak ada defleksi. Ya. Yang di tumpuan itu ada defleksi. Jadi sudah ada hipotesa di situ. Ya, begitu juga jaraknya X ini. Kalau misalnya Anda ambil setengahnya, tentunya dia belum maksimum, ya, karena memang di sini dia adalah dari 0. Ya, ini adalah belum maksimum. Ya, jadi kapan Anda membuat X ini, ya itu adalah hipotesa dari Anda.
Ya. Nah, Anda bisa saja menghitung secara manual terlebih dahulu. Gimana? Manualnya gimana? Ya. Kemudian dari situ, ya, dari hitungan manual Anda bawa ke modelnya, ke model ANSYS-nya. Ya. Di situ diberikan note. Ya, note ini Anda berikan note-nya. Kemudian di note ini nanti ada defleksi. Ya, itu mungkin. Baik Bu Wiwi, terima kasih banyak. Mungkin ada yang lain? Permisi Bu. Ya. Untuk yang kanan kirinya disupport oleh dinding itu bagaimana Bu defleksinya? Disupport oleh dinding, ini sudah ya. Yang tugas kemarin. Jepit. Iya. Ini. Iya Bu, betul. Ya. Lalu? Defleksinya bagaimana ya Bu? Untuk mencari simetri dan antisimetri itu bahwa dijepit itu hasilnya itu 0 Bu. Yang kemarin tugas itu. Kalau dijepit defleksinya 0. Kalau dijepit defleksinya 0 ya? Iya. Terus harusnya gimana? Analisa Anda gimana? Biar ini Anda diminta untuk mencari defleksi. Defleksi itu terjadi di mana? Di tengah-tengah Bu. Di tengah-tengah. Terus kalau di tengah-tengah, berarti tengah-tengah harus Anda bikin note. Iya. Kalau di tengah-tengah tidak ada note-nya, Anda tidak bisa mencari ya. Berarti di sini harus Anda buat note-nya di sini, di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah ada note-nya, berarti hipotesa Anda gimana? Berarti yang di tengah-tengah itu V2-nya tidak sama dengan 0, theta 2-nya sama dengan 0. Betul. Betul, itu sudah betul. Iya Bu, tapi kan kemarin tugasnya itu disuruh mencari mood shape-nya. Dan mood shape-nya ternyata 0. Itu apakah benar atau kurang benar begitu? Untuk mencari frekuensi natural bisa Bu, cuma untuk memasukkan ke mood shape-nya itu nanti hasilnya itu kan cuma yang dicari itu theta 1 doang kan Bu. Yang T1, theta 1 dan theta 2 theta 2-nya itu 0. Untuk mood shape itu kalau misalnya Anda sudah cari omega ya? Ya. Omega. Di sini Anda diminta mencari omega berapa? Berapa omega? Kalau misalnya dia dijepit dua-duanya, ada potensi dia simetri dan antisimetri ya? Iya, karena dua supportnya sama. Iya, kiri dan kanan itu sama. Beda dengan tadi yang satunya jepit, satunya ditumpu ya. Nah, kalau ini dua-duanya dijepit. Berarti punya potensi bahwa dia nanti simetri dan antisimetri. Yang simetri yang mana? Kalau misalnya kita punya demikian. Ya kan? Ini note 2, ini note 1, ini note 2, ini note 3.
Ini kan simetri. Bisa juga nanti yang bagaimana? Yang antisimetri. Yang antisimetri. Yang simetri cuma satu, bisa juga dua. Ya, yang ini yang antisimetri, omega 2. Ya, ini omega 2. Ya, karena ada satu gunung dan satu lembah. Kemudian yang berikutnya, nah ini simetri. Berarti 3. Kemudian yang antisimetri, ya, berarti nanti jika Anda menganggap ini adalah node 2, nanti Anda ada simetri, nanti Anda akan dapatkan omega 1 dan omega 3. Kalau Anda cari antisimetri, nanti Anda akan dapatkan omega 2, omega 4. Ya, Iya, Bu. baik. Baik, sekarang untuk yang simetri dulu. Ya, untuk yang simetri dulu. Berarti analisa Anda gini. Ya. Ini adalah theta dan V sama dengan 0. Yang ini theta sama dengan 0. Ini V tidak sama dengan 0. V tidak sama dengan 0. Ini theta sama dengan V sama dengan 0. Ya, berarti di sini ini nanti Anda punya apa? Punya matriks 1, 2, V-nya tidak sama dengan 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ya, ini 0. Berarti ada 1 tok. Iya, Bu. Oh, omeganya 1 tok. Iya. Maksudnya begitu. Iya, Bu. Berarti omeganya 1 saja. Ya, kalau 1 saja berarti nanti dapatnya 1 omeganya. Iya, yang simetri 1, yang antisimetri 1, begitu. Iya. Problemnya itu, Bu, untuk mencari mujib itu. Kan rumusnya matriks K dikurangi lambda dikali matriks massa dikali kayak V2 atau theta 2. Nah, di sini tuh cuma V saja, Bu. Tetanya 0. Iya. Yang dicari cuma kan yang tidak sama dengan 0 itu kan, Bu. Yang V tidak sama dengan 0 itu untuk mencari mujibnya. Nanti ketemunya V-nya itu sama dengan 0. Tidak sesuai. Iya. Soalnya kan matriksnya cuma 1 doang kan.
Mode shape-nya. Ya, kemudian mode shape-nya hanya satu aja. Berarti untuk omega 1 itu nanti ada ya, ada. Kemudian Omega 1 ada Bu, cuma kan nanti kan dimasukkan ke persamaan mode shape-nya kan Bu. Nah itu nanti jadinya V sama dengan 0 begitu Bu, karena cuma satu persamaan saja. Iya. Ya, Iya. berarti V-nya nilainya cuma yang ada V saja. Enggak, hanya defleksi aja yang ada. Berarti di mode shape 1 yang ada hanya V. Ya, kemudian di mode shape yang kedua yang ada adalah Theta. Ya. Yang ada hanya theta. Oh, berarti kalau misalkan di mode shape-nya sama dengan 0 ditulis begitu saja ya Bu? Sama dengan V. Ya. Apa boleh Bu, kan ini kan pembagiannya kan cuma di tengah doang gitu Bu. Kalau misalkan saya bagi lagi menjadi 3 notes begitu, apa boleh Bu? 3 note. Jadi ada di batang itu terdapat 5 note begitu Bu. Yang satu di dinding, terus 2, 3, 4 masing-masing di tengahnya itu dengan jarak yang sama. Terus note 5 itu di kanan dinding. Berarti gini, 1, 2, 3. Tuh. 1 di ini, berarti ini tambah gini ya. Iya. Terus analisa saya cuma yang 2, 3 begitu Bu. Ini saja. Yang 2, 3 Bu. Oh, 2, 3. Kenapa enggak 1, 2? Ya nanti hasilnya 0 juga Bu. 2, kan, 3 itu mana? 2, ini 3. Kan jadi 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti yang analisa Anda ya? 2, 3. 2, 3. Berarti yang di 2 itu V dan tetanya tidak sama dengan 0. Yang di 3 itu V tidak sama dengan 0, theta sama dengan V-nya tidak sama dengan 0, tetanya sama dengan 0. Tapi masuk semua simetri dan antisimetri? Iya Bu, masuk. Kalau tidak ada kesulitan, ya, ini kan di sini kan note 1 dan note 3 yang lama itu kan dia V sama tetanya sama dengan 0. Ya. Ini tentunya akan berefek yang lain ya untuk yang note 2-nya. Ya, bahwa note 1 dan 2 itu beda dengan note 2 ketiga ya. Iya. Ya. Hipotesanya kan begitu, ya. Kamu boleh membuat 1, 2, 3, 4, 5, tapi analisanya ini harus ketiga ini, ya, karena elemen 1, 2, 3 itu satu bagian, kemudian 2, 3, 4, 5 itu satu bagian. Ya, jangan diambil cuma 2, 3 saja. Nanti hilang nanti yang efek daripada jepitnya. Oh, baik. Ya. Silakan kalau mau membagi lagi lebih rapat lagi, enggak apa-apa. Ya.
Tapi di sini nanti yang Anda dapatkan hanya ini. Untuk yang omega 1 tentunya Anda hilang ya, omega 1 nanti tidak Anda analisa ya, karena di gambar Anda nanti untuk menentukan defleksi sama theta yang di note 2 itu tidak terdefinisi. Iya. Ya, gitu ya. Jadi inilah prediksi awalnya ya, hipotesanya. Anda harus tepat di sini. Anda boleh membaginya menjadi banyak, tapi harus tahu bahwa efek daripada jepit itu ada, jangan dihilangkan. Iya, Bu. Saya juga sudah menghitung, Bu. Bentar ya. Oh ya, Ya, gimana? Rahmat? Berarti kalau misalkan pembagian lagi itu efek jepitnya harus dihitung juga ya, Bu? Iya. Efek jepitnya harus ada, ya. Nanti yang ada berarti yang ini omega 3 dan omega 4 ya. Nah, yang ada adalah yang magenta sama biru. Ya, yang biru yang biru ya. Sini Bu Wiwit. Nah, ini jadi 3 note 1, 2, 3. Nah, yang biru berarti Anda nanti ini menjadi maksimum, kemudian di sini jadi maksimum di sini. Ya, kemudian kalau yang magenta ini gini. Ya, dianggap demikian ya, di note 2 itu dia maksimum, kemudian di note 3 dia minimum. Tapi nanti ini pas tidak separuh ya, tidak separuh karena di sini ada jepit. Berbeda kalau ini pakai yang tumpuan. Ya. Nah, prediksi yang demikian ini yang harus ini ya. Ya, Anda sudah tahu bahwa yang maksimum di mana, yang harus bergeser sebelah mana ya, harus bisa memperkirakan. Ya. Begitu. Nanti kalau demikian, yang ini dapatnya omega 4, yang biru dapatnya omega 3.
Nanti kalau yang ini dihilangkan, efek jepitnya hilang nanti ya. Efek jepitnya hilang. Ya Bu, baik Bu. Terima Ya. kasih. Ya, gitu ya. Ya, baik, Abrar. Oke. Masih nyambung sama yang Rahmat tadi Bu. Kan Ya. kalau dibagi jadi 3 node itu di V2-nya dapat 0 ya Bu. Nah, seperti yang tadi Rahmat bilang. Karena dia hanya satu gitu, terus pas dihitung akhir untuk mode shift V2-nya dapat 0 Bu. Gimana? Coba diulangi, Abrar. Kalau pakai asumsi 3 node yang seperti yang di awal Rahmat bilang, itu setelah kita dapat 3 node itu 1, 2, 3 yang jepit dan jepit ada. Iya, berarti kalau misalnya di gambar Ibu ini berarti di titik 1, 3, sama 5 itu Bu. Terus kalau misalnya saya sudah hitung Bu, terus untuk dapat mode shape-nya itu dengan omega 1 kan ditemukan buat V2 ya Bu, berarti buat V di titik 2. Nah itu kan 0 ya Bu hasilnya. Ini dah, ini di sebelah kanannya Bu, berarti yang di tengah-tengah jepitnya Bu. Di tengah-tengah jepit ini? Iya, ya di situ dapatnya V-nya sama dengan 0 Bu. Untuk omega 4? Yang asumsi pertama Bu, asumsi pertama Bu, bukan yang di belah lagi. Yang Ya. Iya Bu, iya. Yang oren. Itu ya, itu saya sama Rahmat udah coba itu hasil V-nya kan sama dengan 0 Bu. V-nya 0? Iya. Karena perhitungan di ininya Bu, di yang K-min omega M kali V2 sama dengan 0, kan lambdanya 1 aja Bu. Omeganya 1. Terus kalau misalnya kami coba pindah ruas gitu, dapat V2-nya sama dengan 0 Bu. V2-nya 0? Iya Bu. Bentar. Atau kami ada salah hitung ya Bu? Bentar. Ini yang oren. Ya, itu asumsi analisa simetri Bu. Analisa simetri yang oren ini ya, dijadikan 3 node, berarti yang hitam-hitam ini tidak ada. Iya Bu. Ya, yang hitam ini tidak ada. Kemudian kami udah dapat omeganya Bu. Omeganya itu kurang lebih 5,683 gitu Bu. Terus dimasukin ke persamaan yang K-min omega M dikali V2. Maksudnya V di titik 2. Nah, kita punya K minus M omega N tutup kurung V2 gitu Bu. kuadrat V2 ya. Sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Terus saya sama N-nya kan masuk ya, omega 1. Iya Bu. Sebentar Bu. Berarti kalau misalnya kayak gini kan jadi V2 sama dengan ya Bu. Kalau misalnya yang kurung kiri pindah ke ruas kanan itu jadi 0 nggak sih Bu?
Ini untuk mood shape-nya ya. Untuk mood shape-nya. Ini. Soalnya kan biasanya kalau misalnya yang tugas-tugas sebelumnya gitu saya perhatiin tuh ada V1, V2, terus jadi ada asumsi V1 sama dengan 1 gitu Bu. Jadi ya saya yang pertama kali ada satu variabel V2 doang gitu Bu. Rasio ya. Iya Bu. Jadi V2-nya kalau misalnya ruasnya kayak kalau misalnya dalam kurang yang kiri saya pindah ke kanan juga kan sama dengan 0 bukan ya Bu? Sementara di awal tuh kalau misalnya di node 2 harusnya V2 tidak sama dengan 0 Bu. Ya, V2 tidak boleh sama dengan 0. Ini V2 tidak boleh sama dengan 0. Yang boleh sama dengan 0 berarti ini kalau kita secara matematis ya, V2 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi ini kalau misalnya ini secara keseluruhan harus ada persamaan sama dengan 0, berarti yang ini harus sama dengan 0, kan gitu ya. Ya, ini harus ada nilainya. Ya. Ini tidak boleh sama dengan 0. Secara matematis ya, secara matematis kalau ada persamaan seperti ini, ya, V2 itu tidak boleh sama dengan 0 karena kita asumsinya adalah di sini. Ya, sehingga K minus M omega N kuadrat itu sama dengan 0. Ya, omega satunya dia sudah nih. Jadi kalau hasilnya beda dengan asumsi awal itu nggak apa-apa ya Bu? Asumsi awal itu berarti? Asumsi awal kan kalau di node 2 itu V2 tidak sama dengan 0 tadi Bu. Pas di mode chip V2-nya sama dengan 0 itu berarti nggak apa-apa ya Bu? Nah, berarti kan nggak ada defleksi di situ ya? Oke Bu. Sudah betul Anda ya, masa-masanya sama K-nya sudah betul ya? Iya sih Bu. Coba nanti Ibu cek ya. Kok jadi 0? Kok jadi 0? Kok jadi 0? Iya.
Kalau misalnya gini, kalau misalnya Anda buat 3 DOF, 3 DOF, misalnya 3 DOF. Kalau Anda misalnya buat 3 DOF, ya, tiga not, ya, langsung 1, 2, 3. Ini bisa enggak ya? Theta 1 V1 sama dengan 0. Di sini enggak bisa. Ini enggak bisa. Harusnya bisa. Ya, coba aja kita kerjakan aja. Ibu masih ini. Ini DOF-nya gimana? Anda mencari omeganya bagaimana? Ini tak hapus. Ya, asumsi adalah not 1 dan not 2. Ya, di sini berarti kita punya massa ya. Untuk yang kemarin masa konsisten, Bu. Massa konsisten. Iya, Bu. Kan ini ya. Masanya ini
berarti konsisten, berarti ini hilang, ini V, ini theta, ini V, ini theta. Ini juga hilang. Ini hilang, ini hilang, ini hilang. Berarti nanti kita punya yang ada ini dan yang ada ini. Nah, 12 EI per L minus 156 rho AL per 420 massa omega. Omeganya di sini ya. Iya, Bu. Omega kuadrat kali V. Ini juga nggak bisa dapat ininya. Nggak bisa dapat omeganya ya. Omeganya nggak bisa dapat juga ya. Sama dengan 0. Kalau omeganya, kalau saya di awal pakai lambda, dapat sih, Bu. Ini kan harus sama dengan 0 ya. Berarti omega bisa dicari ya. Iya, Bu. Omega bisa dicari, cuma mode getarnya yang tidak bisa dicari ya. Mode shape-nya ya. Iya, Bu. Ini tidak boleh sama dengan 0. Saat omega itu ini kan berarti massa kali omega kuadrat kali X dikurangi ditambah M X KX sama dengan 0. Ya kok nggak bisa ya? Sudah dikembalikan ke persamaan awal. Ke persamaan awal, di mana kita cari getarannya ya. Maaf, gimana, Bu? Di persamaan responnya. Dimasukkan ke persamaan responnya. MX double dot plus KX sama dengan 0. Ya, coba dikembalikan lagi untuk mencari X-nya. Kan ini kalau misalnya V ini adalah jika sistem itu ini kan berarti 1 DOF ya. Ya, hanya bergerak satu aja. Ya, yang kita cari hanya satu aja. Berarti bagaimana respon di ujungnya ini, ya, di ujungnya ini.
Kita cari di ujungnya ini bagaimana. Dikembalikan lagi ke respon single DOF. Sama dengan X cos omega. Berarti X sama dengan cos omega NT. Ya, dikembalikan aja ke ini, ke mencari respon yang seperti single DOF. Ya, jadi bukan ke mode-nya, ya, dengan frekuensi yang maksimum, ya, berapa amplitudonya, ya, berapa amplitudonya, maksudnya begitu ini, ya. Jadi dengan kalau misalnya kita buat grafiknya, ya, untuk node yang ada di sini, yang dua ini, dengan frekuensi omega, ya, berapa dia defleksinya, ya, defleksinya berapa? Ya, tentunya nanti juga yang maksimum ini. Ya, coba dikembalikan lagi ke single DOF. Satu DOF, ya. Ya, kira-kira begitu ini, ya. Nanti dikembalikan ke single DOF, ya. Anda masukkan omega n-nya, ya, dicari x yang maksimum di sini, ya. Ini kan seolah-olah dia kan cantilever, ya. Ini kan seolah-olah cantilever, ya. Nah, dengan massa mengumpul di sini, ya, kemudian dia bergerak, ya, bergerak, dia naik turun. Nah, saat dia ke bawah itu adalah defleksi maksimum, ya, defleksi maksimum. Kemudian dengan omega n, ya, berapa V-nya, ya, V maksimumnya berapa, ya kan? Jadi seolah-olah ini satu DOF dengan massa mengumpul di situ, ya, massa mengumpul di situ, kemudian omega n-nya dimasukkan, ya. Kalau omega n dimasukkan, kan berarti displacement-nya dia maksimum, amplitudonya kan maksimum, ya, defleksinya maksimum. Nah, itu adalah defleksi maksimum. Mode shape itu adalah saat frekuensi maksimum, ya. Karena tetanya tidak ada, berarti yang ada adalah defleksi maksimumnya. Ya, dikembalikan aja lagi ke single DOF. Ya, gitu. Ada satu yang membedakan dengan analisa single DOF, karena di sini adalah massa konsisten. Ya, kita menganalisanya dengan massa konsisten. Berarti frekuensi natural yang kita dapatkan tidak sesederhana yang single DOF. Ya, kalau single DOF kita dapatnya kan akar K per M, ya kan? Nah, ini kalau yang konsisten, ya, berarti Anda tidak mendapatkan omega n itu akar K per M, ya, karena di sini dipengaruhi oleh panjang, ya, kemudian masanya juga demikian K, dan ini coba di ini
Ibu belum mencoba yang untuk lam ya, untuk lam. Tapi di sini ada dipengaruhi oleh ini alfa. Ya, tentunya omega n-nya nanti berbeda dengan kalau Anda single DOF. Untuk respon single DOF apa? X sama dengan amplitudo cos omega nt. Responnya yaitu ya untuk amplitudonya bukan bisa dicari dari sini. X sama dengan ini. Sebentar Bu, saya masih agak lupa rumus amplitudo gitu-gitu Bu. Iya. Ya. Iki kalau yang ini kan M omega kuadrat plus K kali X sama dengan 0. X itu kan amplitudo ya. Sama dengan ini, nggak iso ya. Baik, untuk yang lain gimana? Permisi Bu, Ya. kalau semisal moodset-nya tadi sama dengan 0, apakah boleh kalau moodset-nya itu sama dengan V gitu doang Bu, sesuai yang Ibu tuliskan tadi? Tidak perlu menghitung amplitudo respon begitu Bu. Mode shape-nya sama dengan V. V-nya itu tidak ada nilainya ya. Iya. Maksudnya boleh itu dalam rangka apa? Dalam ujian? Iya. 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 Ya, terus terang Ibu kalau untuk GSM itu Ibu lebih mengutamakan cara Anda logikanya bagaimana ya, mengenai hasilnya itu nanti
Ya, logika Anda bagaimana Anda dalam mengerjakan kalau misalnya ada kasus? Ya, apanya dulu yang harus Anda cari? Masalah nilai hasil harus 20,40, 242 gitu. Ibu nggak melihat itu. Ya, yang Ibu lebih melihat cara Anda mengerjakan, kemudian bagaimana tahapannya. Ya, kalau misalnya memang tadi ada 2 DUF, ada 3 ya, 3 note gitu ya. Anda buat 2 note, Ibu melihat lagi di bawahnya Anda bagaimana. Jadi gak langsung harus 3 note gitu enggak. Tapi Ibu melihat lagi apa yang Anda kerjakan. Ya, kalau misalnya 2 note itu ke bawahnya bagaimana? Apakah bisa masuk di persamaan itu? Jadi bukan hasilnya, tapi proses Anda mengerjakan. Ya, asumsi-asumsi yang Anda gunakan. Ya, nah itu. Kalau hasil itu ya nanti. Begitu kalau Ibu menilai untuk GSM. Tapi kalau menilai untuk mata kuliah yang dasar, ya Ibu harus caranya, kemudian hasilnya itu ini. Tapi kalau pilihan kayak GSM gini, yang penting Anda dapat logikanya masuk, kemudian apa yang Anda lakukan. Gitu. Anda tulis saja V misalnya tidak bisa, tapi tulis tidak bisa dikerjakan gitu. Itu tidak apa-apa, ya. Bahwa memang waktunya itu kan terbatas, ya. Kalau misalnya ujian itu kan terbatas. Ya, kalau dikerjakan dengan cara yang lain, ya tentunya nanti akan selesai, ya. Tapi dengan waktu yang terbatas Anda sudah melakukan tahapan-tahapan, nah itu yang ibu nilai. Ya, kalau misalnya nggak ketemu, ya nggak langsung ibu nilai 0 gitu enggak, tapi tahapannya dulu saya ibu lihat. Ya, kecuali kalau Anda tulis judulnya terus ke bawahnya Anda mengerjakannya apa ya, enggak sesuai dengan apa yang di soal, ya itu lain, ya itu lain. Begitu Rahmat. Terima kasih. Ya, Ibu tidak melihat nilainya. Ya, terus terang ini. Baru sekarang saya terus terang. Ya, biasanya enggak. Baik, silakan untuk yang lain. Ya, yang penting Anda paham tadi ya, bahwa kalau misalnya kita menganalisa BIM, ya itu nanti ada kita tentukan dulu, ya hipotesanya. Kalau misalnya ya tadi seperti tadi itu ada kasus simetri dan antisimetri, ya. Untuk BIM, ya BIM umumnya dia dianalisa dengan dua tahap itu. Ya, nanti kalau sudah ke lapangan, ya Anda lihat, ya Anda lihat realnya kayak apa. Ini apakah dianalisa dengan BIM ataukah atau truss? Ya, kalau BIM apakah dia tumpuannya jepit atau engsel? Ya, misalnya ada ini, ya ada jembatan itu ya, ada jembatan, kemudian dia di pen kiri kanan. Apakah kita menentukan dia itu jepit ataukah dia hanya engsel? Yang utama adalah asumsi Anda, ya. Oh harus jepit ini, harus engsel ya. Kalau misalnya Anda ragu ya dua-duanya dianalisa. Tapi kalau enggak, oh ini ya engsel, ya. Engsel berarti analisanya seperti tadi itu.
Ya. Baik, itu ya, sekali lagi Ibu melihatnya adalah proses Anda mengerjakan asumsi-asumsi yang Anda ambil. Ya, kemudian kalau misalnya dalam waktunya Anda tidak cukup, ya Anda tuliskan tahapannya, ya. Tahapannya harus apa dulu yang dikerjakan, ya, tidak kosongan. Ya, baik. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk EAS-nya hari apa, Bu? Ya. Untuk EAS-nya hari apa? Oh, minggu depan. Minggu depan sudah puas ya? Sekarang minggu 15. Oh iya. Sekarang 15, Iya, minggu Bu. depan 16. 16 kita tetap hari Selasa karena kalau pindah hari kan Anda juga tidak sama, ya. Kuliahnya kan tidak sama. Jadi ya tetap hari Selasa, ya. Baik, Bu. Ya, baik. Lalu ada pertanyaan lagi? Soalnya berarti ada 3 ya, Bu? Longitudinal, trace, sama beam. Ya, mungkin begitu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Waktunya berapa lama? Biasanya berapa ya, Bu? Saya kurang tahu. Loh, kalau misalnya yang lain, Diandra? Ini di sini semua ya? Mungkin 2 jaman, Bu. 2 jam? Cukup, Rianti? Jam lebih mungkin. 3 soal? 2 jam? Cukup, Rianti? Rianti? Ria? Iya, Bu. Cukup? Mungkin satu soalnya 45 menit, Bu. Satu soalnya 45 menit. Alfa? Iya, Bu. Kalau dari saya mungkin satu soalnya 50 menit gitu, gimana ya, Bu? Jadi sekitar 150 menit. Bagas? Sama, Bu, mungkin satu soal 50 menit. Dasar? Sama juga, Bu. Satu soalnya 50 menit. Jadi totalnya 150 kalau 3 soal. Lutfi? Iya, Bu, sama, Bu. Dani? Iya, Bu, saya pikir 50 itu optimal. Pinto? Iya, Bu, 2 jam setengah aja, Bu. Nggak jadi 2 jam ya? Dasar? Iya, Bu. Soalnya satu soal berapa menit? 50 menit, Bu. 50 menit. Baik, William? Mungkin William? 50 menit, Bu, satu soal. Jadi total 100, Bu. Baik, Raja? Ya, ikut mayoritas aja, Bu. Hildan? Iya, Bu, ikut ke anak yang lain aja.
Reza? Setuju 150, Bu. Ya, baik. Kalau gitu nanti 150 menit untuk 3 soal. 1 longitudinal, kemudian yang kedua 3 bisa Anda baca di buku ya. Ada lagi yang perlu dibahas di sini? Cukup, Bu, sepertinya. Cukup ya. Baik, sisa waktu Ibu minta 15 menit mungkin ya. Mungkin Ibu menjelaskan untuk yang energi harvesting. Ya, sebentar aja. Nanti kalau ada temennya itu ya. Baik. Untuk energi harvesting itu biasanya kita mengambil energi dari getaran sehingga kita bisa merubah menjadi energi listrik ya. Tujuan daripada energi harvesting kita mengambil energi yang terbuang, yang tidak terpakai, kemudian kita jadikan sesuatu ya. Sesuatu itu bisa nanti kita jadikan listrik dengan cara apa? Kita pasang generator ya, pasang generator. Kalau misalnya yang kita ambil itu adalah energi dari getaran ya, getaran yang bagaimana ya, getaran yang bagaimana yang efektif ya, yang kita ambil. Jadi kalau misalnya kita mempunyai diagram demikian ya, nah bahwa sistem itu ya, misalnya ini bergetar mempunyai amplitudo maksimum itu saat di frekuensi natural ya. Kalau misalnya dia sudah di ini biasanya setengah akad 2 ya, setengah akad 2 itu lebih dari setengah kiri kanannya itu amplitudonya sudah mengecil ya. Jadi yang efektif itu adalah di daerah ini ya, di daerah ini, sehingga sistem yang bergetar ya diusahakan di daerah ini ya, di daerah omega n ya, sehingga kita bisa menjadikan energi getaran itu menjadi energi listrik. Nah, energi getaran ke energi listrik tentunya harus dikonversi dengan sesuatu. Ya, apa itu? Bisa dari generator. Ya, generator itu kebalikannya dari motor. Ya, kebalikan daripada motor. Kalau motor kita inputkan listrik, ya. Kita inputkan listrik berarti nanti dia menghasilkan putaran. Ya. Tapi kalau yang ini ya, yang kita inputkan adalah putaran. Sehingga nanti akan menghasilkan listrik. Yang kita inputkan adalah putaran. Ya, sehingga dia nanti akan menghasilkan listrik. Ya. Nah, putaran yang bagaimana? Ya, putaran yang mempunyai osilasi yang besar. Berarti kalau bergerak osilasi berarti generator itu bergerak bolak-balik. Ya, bergerak bolak-balik. Bisa juga dia bergerak demikian, ya,
berputaran terus. Berarti nanti harus ada yang mekanisme pembaliknya. Ya, kalau misalnya ini ada mekanisme yang berputarnya di sini, nanti ada semacam one way bearing. Ya, kalau misalnya si inputannya dia bergerak bolak-balik, ya, nanti roda giginya, ya, itu nanti bergeraknya hanya satu arah saja. Ya, dia nanti akan menggerakkan generator ini. Ya, generator ini. Nah, intinya bahwa inputannya itu harus maksimum. Kalau inputannya minimum, bukan minimum. Kalau inputannya kecil, berarti nanti roda gigi ini tidak berputarnya tidak kontinu. Ya, bergerak sedikit balik lagi, bergerak sedikit balik lagi, sehingga di sini dia bergeraknya juga lambat kalau misalnya ada one way bearing. Ya, nah, baik. Selain generator, kita juga bisa menggunakan piezoelektrik. Ya, bedanya generator dan piezoelektrik. Ya, kalau piezoelektrik ini suatu material, ya, di mana material itu kalau mendapatkan tegangan atau regangan dia mengeluarkan listrik. Ini material biasa seperti keramik begitu ya. Jadi kalau misalnya dia terkena tarikan atau tekanan, dia nanti akan menghasilkan listrik. Ya, akan menghasilkan listrik. Ya. Piezoelektrik ini tidak kuat terhadap panas, ya, bukan tidak kuat, bisa bertahan panas, tapi panasnya harus maksimum ya. Kemudian juga pada tekanan tertentu, karena bahannya ini ya dibuat karena adanya tekanan, dia dipres kemudian dia dipanaskan, ya, sehingga dia mempunyai tegangan yang demikian, properti yang demikian. Ya. Ya. Kalau piezoelektrik, ya, ini material biasa, ya, semacam keramik gitu, ya, nanti bisa Anda baca sendiri. Tapi di dalamnya ada elektron-elektron yang mempunyai arah yang tidak beraturan. Ya, begitu kena tekanan dan temperatur, maka dia bisa menjadi searah. Ya, menjadi searah. Nah, ini kalau demikian ini positif dan ini negatif. Ya. Nanti ini dia akan disambungkan dengan kabel. Ya. Jika nanti ada gaya tekan atau gaya tarik, ya, maka dia nanti akan menghasilkan listrik. Ya, beda dengan generator. Kalau generator dia dari elektromagnetik. Ya, ada kumparan, kemudian ada magnet, ya, di dalamnya, kemudian magnetnya diputar. Nah, kumparannya dia akan menghasilkan listrik. Nah, ini adalah untuk teknologi pembangkit listriknya, ya, bisa juga di generator, bisa juga dengan piezoelektrik. Generator itu listriknya besar, tapi dia juga dimensinya harus besar karena dia ada magnet, kemudian ada kumparannya. Kalau piezoelektrik ini, ya, dia listriknya kecil, kemudian dimensinya juga kecil, ya. Tapi dibandingkan dengan generator,
listriknya namanya apa? Densitasnya, energi densitasnya antara piezoelektrik itu lebih besar dibandingkan generator. Piezoelektrik itu punya densitas yang lebih besar dibandingkan generator. Maksudnya demikian, ya. Jadi dengan dimensi yang sama, densitas itu kan volume ya. Kalau massa jenis itu kan Rho sama dengan M per volume, densitasnya per volume. Nah, ini energi itu juga gitu, ya. Kalau misalnya kita energi densitas berarti energi yang dihasilkan itu per volume, ya. Energi densitas. Nggak tahu saya ini ininya apa ya, simbolnya apa ya, delta gitu ya. Delta E itu adalah energi per volume. Jadi dengan volume yang sama, piezoelektrik itu menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan generator. Ya. Nah, ini kalau generator piezoelektrik harganya lebih mahal daripada generator. Ya. Ya, jadi biasanya untuk yang piezoelektrik itu digunakan untuk sensor-sensor. Ya, Anda yang sensor-sensor biasanya dia menggunakan piezoelektrik. Sedangkan untuk yang generator dia lebih ke energi bangkitan yang makro sifatnya. Ya, baik. Sedangkan kalau misalnya untuk gelombang laut, ya, untuk gelombang laut dia termasuk amplitudenya besar, ya, lambdanya juga besar, ya. Untuk energi bangkitan di gelombang laut biasanya kita menggunakan generator itu, ya, generator itu. Jadi kalau misalnya kita pasang pendulum, ya pendulum demikian, ini ada mana ya? Gimana ya pendulumnya di mana ya? Bentar, ini ada ya, ada kapal misalnya, ya, ada perahu gitu, dia dipasang pendulum, ya, dia nanti pendulumnya dia bergeraknya gini, ya, theta, ini juga theta, ya, ya. Kapal ini, ya, dia posisinya demikian. Nanti kalau kena ombak, ya, pendulumnya dia akan bergerak bergoyang, ya. Nah, inputan daripada pendulum ini nantinya akan diambil oleh generator, ya, untuk dijadikan listrik. Nah, karena osilasinya besar, maka kemungkinan gerakan pendulum dan kapal ini dia nanti bergeraknya, kalau simulasi dia nanti bergeraknya demikian, ya. Pas saat di sini pendulumnya kemana, ya. Kemudian pas saat di sini pendulumnya kemana, ya. Bukan kapalnya yang jalan, tapi gelombangnya yang jalan, ya. Nah, ya. Kemudian pas saat dia di tengah bagaimana?
ya, untuk menggambarkan si pendulumnya, ya, menggambarkan si pendulumnya. Jadi pendulumnya dia nanti bergeraknya demikian, ya, dia nanti tergantung daripada osilasi gelombangnya. Ya, kalau misalnya mau melakukan simulasi, ya Anda ambil di sini. Ya, pas dia di tengah bagaimana, kemudian dia di 45 derajat bagaimana, di sini juga bagaimana. Ya, gerakan daripada pendulum nanti bisa ini bisa divariasikan. Di sudut pas 0 berapa, kemudian pas di sini kan satu siklus kan 360 ya. Sini 180, ini 90. Ya. Ini 270. Ya, nanti kalau pengen rapat lagi inputannya adalah ini 45 ya. Nanti bagaimana gerak pendulumnya? Ya, ini itu sebagai masukan untuk ke generator. Ya, untuk amplitudo sama gelombangnya itu harus didefinisikan dulu. Ya, setelah itu Anda lakukan analisa untuk per sudutnya. Ya, dengan kerapatan sudut lebih rapat, ya, lebih kecil sudut yang dianalisa, tentunya analisa untuk pendulumnya itu nanti lebih bagus, ya. Nanti itu biasanya disebut quasi statik, ya. Quasi statik itu analisa statis tapi per segmennya kecil. Jadi dia bukan diskrit, bukan kontinu, ya, tapi dia berjalan tapi kecil gitu, ya. Kita dianalisa seperti ini. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini pernah ada, ini ketemu ya, pernah ada ya, pernah ada ini yang meneliti energi bangkitan dari perahu ponton single pendulum dan triple pendulum. Jadi ada pendulumnya ada 1 dan ada 3, ya, 3. Kemudian dia dianalisa, ya, ini 1 pendulum, ya, single pendulum. Kemudian di sini ada gearnya, di sini ada one way bearingnya, ya. Meskipun pendulumnya dia bergerak osilasi, generatornya dia muter terus, ya. Nah, ini 1 periode dia dianalisa untuk posisi kapalnya, ya. Kalau kapalnya berbentuk ini, sudut ini, nanti bagaimana pendulumnya, ya. Nanti ini dikerjakan dengan MATLAB, ya. Dianalisa quasi statik tadi, ya, energinya yang bisa dibangkitkan seperti ini.
Ya. Ya, baik itu mungkin ada pertanyaan? Cukup mungkin, Bu. Ini cukup, Bu. Ya, cukup ya. Yang kemarin ingin menanyakan bagaimana getaran itu nanti untuk energi harvestingnya, ya. Kalau di pendulum seperti itu, ya. Yang baik, kalau memang tidak ada pertanyaan untuk hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Waktunya juga sudah habis. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan mengenai getaran atau yang tadi untuk kelompok yang mengerjakan energi harvesting, silakan bertanya sama via WA boleh ya, silakan. Ya, ini biar semuanya Ibu sampaikan di sini biar semuanya juga tahu ya. Memang dulu Ibu juga mengajar pemulihan energi getaran ya. Ada mata kuliah pilihan pemulihan energi getaran ya. Jadi setelah GSM ada mata kuliah yang lain ya. Tapi karena beberapa semester ini kayaknya kok GSM ini harus keluar terus, maka Ibu yang pemulihan energi itu tidak Ibu keluarkan ya. Tapi bagi yang masuk di lab vibrasi dan ikut di penelitian energi harvesting, biasanya Ibu sampaikan di ini saat asistensi ya. Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan ya, dan ini adalah hari terakhir minggu depan kita UAS ya, tolong disiapkan materi UASnya seperti yang kita setujui tadi ya, 150 untuk 3 soal ya. Materinya longitudinal, thrust dan pull. Baik, untuk mata kuliah GSM ya, Ibu minta maaf kalau ada salah dan kurangnya ya. Kemudian kalau misalnya ada kurangnya, silakan Anda mencari sendiri ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu menjadi dasar ya, bahwa Anda bisa mengembangkan ya dengan cari info-info yang sudah ada di banyak tempat ya. Baik, Ibu akhiri ya untuk mata kuliah GSM. Kita nanti ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.